Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Ayo kita berlatih 5.1. Ya, dia ini adalah materi matematika SMP kelas 7 ketika adik-adik belajar tentang perbandingan. Soal nomor 1, kalian dapat menjelaskan ukuran sebuah pohon dengan membandingkannya terhadap pohon lain atau benda yang lain. Diketahui tabel pohon-pohon bernilai ekonomis di Indonesia. Ya, dia coba kita cek ini tabelnya. Kolom yang paling kiri ini berisi tentang nama pohon dan asalnya. Nah, ini contohnya damar dari Maluku, kemudian ulin dari Kalimantan, kayu hitam dari Sulawesi, dan seterusnya. Lalu kolom yang kedua ini berisi tentang tingkat kepunahannya. Nah, sepertinya untuk kolom yang kedua tidak kita gunakan, ya dia karena data-datanya tidak nyambung ya, tidak relevan dengan soal nomor 1. Nanti yang sering kita gunakan adalah dua kolom yang terakhir, kolom yang ketiga dan kolom yang keempat. Nah, ini yang kita gunakan ya, masing-masing berisi tentang tinggi dan diameter dari masing-masing pohon. Oke, sebagai contoh untuk damar. Nah, ini berarti tingginya menurut tabel ya, Dek ya, 65 meter, diameternya 150 cm. Untuk ulin berarti tingginya 50 meter, diameternya 120 cm dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya ada di sini. Gunakan tabel di atas untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang A, Anton mengatakan bahwa rasio diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Apakah pernyataan Anton tersebut benar? Jelaskan. Rasio ya dia itu adalah istilah lain dari perbandingan. Ya, jadi keduanya sinonim. Ya, dua istilah yang sama. Ya, rasio itu sama dengan perbandingan. Oke, sekarang tinggal kita cek. Ya, Dek ya. Diameter ramin nanti kita bandingkan dengan diameter ulin. Apakah 1:6? Nah, kita kembali ke tabel. Berarti nanti diameter ramin ini kita beri tanda saja. Ya, Dek ya, sama dengan 20 cm. Kemudian diameter ulin ini 120 cm. Atau ini saya hapus dulu supaya nggak bingung ya. Nah, diameter ulin ini 120 cm. Ini yang kita bandingkan. Ya, Dek ya. Coba langsung aja kita bandingkan di sini. Diameter ramin. Nah, dibanding diameter ulin. Nah, jadi kalau bentuk perbandingan, ya Dek ya, itu bisa juga kita nyatakan dalam bentuk pecahan seperti ini. Ya, ada perperan seperti ini. Jadi pecahan itu juga menyatakan perbandingan. Oke, diameter ramin kita isi sesuai dengan data di tabel ya. Itu sama dengan 20 cm. Untuk diameter ulin sesuai tabel 120 cm. Nah, yang namanya perbandingan ya Dek ya, berarti harus menggunakan angka yang paling sederhana, angka yang paling kecil. Artinya 20/120 ini harus kita sederhanakan. Ya, nolnya kita coret. Ya Dek ya, seperti biasa kalau kita menyederhanakan pecahan. Nah, 2/12 berarti atas dan bawah ini kita bagi dengan 2. Ya Dek ya, supaya sederhana. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, berarti diameter ramin banding diameter ulin sama dengan 1:6. Oke. Nah, kesimpulannya pernyataan Anton ini sudah benar. Ya Dek ya, rasio atau perbandingan diameter ramin terhadap diameter ulin adalah 1:6. Oke ya, lanjut ke pertanyaan yang B. Kalau tadi ada Anton, sekarang ada Ria. Ria mengatakan bahwa selisih tinggi damar dan gaharu adalah 25. Apakah benar? Jelaskan. Selisih itu berarti pengurangan. Yang dikurangkan di sini adalah tinggi damar dan tingginya gaharu. Nah, kita kembali ke tabel ya Dek ya. Kita cari kolom tinggi. Nah, yang ini. Kemudian kita beri tanda. Gitu ya. Tingginya damar 65. Atau saya pakai warna merah ya supaya beda. Jadi, kita beri tanda tingginya damar 65 meter, lalu tingginya gaharu 40 meter. Nah, yang namanya selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil. Atau kalau kita bicara tinggi ya berarti yang lebih tinggi nanti dikurangi dengan yang lebih rendah. Oke. Selisih itu simbolnya adalah delta. Ya, kalau tinggi itu simbolnya adalah H. Berarti delta H sama dengan HD ya, tingginya damar dikurangi HG. Nah, ini tingginya gaharu ya. Tingginya damar 65
Sementara tingginya garu sama dengan 40. 65 dikurangi 40 sama dengan 25. Ini satuannya meter. Ya, berarti pernyataan Ria ini juga benar. Ya, Dek ya. Jadi selisih tinggi damar dan garu adalah 25. Nah, ini mungkin kurang ketik ya. Ini mestinya 25 meter ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal yang C, pertanyaan yang C. Leni mengatakan bahwa keliling ulin sekitar 3/4 kali keliling damar. Apakah benar? Jelaskan. Oke, kita tulis apa adanya. Jadi menurut Leni, ya Dek ya, keliling ulin itu katanya sama dengan 3/4 kali keliling damar. KU sama dengan 3/4 KD. Nah, kalau dalam bentuk perbandingan, ya berarti bisa ditulis KU per KD. Ingat, perbandingan itu juga bisa ditulis dalam bentuk pecahan seperti ini. Ya, KU per KD sama dengan 3/4. Nah, apakah benar? Ya, kita cek. Yang namanya keliling, ya rumusnya adalah Pi dikalikan diameter. Ya, ini adalah keliling lingkaran. Karena di tabel itu yang diketahui adalah diameter dari masing-masing pohon. Ya, sehingga sekarang tinggal kita cek. Ya, jadi keliling ulin berarti kita nanti butuh datanya diameter ulin. Ya Dek ya, sama keliling damar berarti nanti yang kita butuhkan adalah diameternya damar. Nah, kita kembali ke tabel ya. Kita beri tanda. Saya pakai warna ungu aja ya. Berarti diameternya apa tadi? Jadi diameternya ulin sama diameternya damar ya Dek ya. Diameternya ulin. Nah, ini 120. Kemudian diameternya damar ya 150 cm. Oke, langsung aja kita kerjakan di sini ya. Berarti keliling ulin per keliling damar. Nah, rumusnya kan Pi dikalikan diameter. Kalau keliling ulin ya berarti Pi dikalikan diameternya ulin. Ya Dek ya. Kalau kelilingnya damar ya berarti Pi dikalikan diameternya damar. Nah, atas dan bawah ini kan ada pi-nya. Ya kan? Berarti pi-nya ini bisa kita coret. Ya Dek ya. Jadi pi yang atas kita coret dengan pi yang bawah. Artinya KU banding KD sama dengan DU banding DD. Ya kan? Diameter ulin banding diameter damar. Diameter ulin sama dengan 120. Diameter damar sama dengan 150. Nah, tinggal kita sederhanakan ya. Jadi ada satu hal penting ketika Adik belajar tentang perbandingan itu adalah yang namanya perbandingan itu selalu menggunakan angka yang paling sederhana. Nah, berarti ini harus dikecilkan. Oke, disederhanakan, nolnya dicoret. 12/15 berarti atas dan bawah. Enaknya ini kita bagi dengan 3. Ya, jadi kan kita mencari FPB-nya. FPB dari 12 dan 15 itu 3. Kalau 12 dibagi 3, nah itu kan sama dengan 4, ya kan? 15 dibagi 3 itu sama dengan 5. Nah, ini adalah keliling ulin per keliling damar. Artinya nanti keliling ulin ya dia sama dengan 4/5 kali keliling damar. Ya. Jadi ini adik-adik lihat sebagai satu kesatuan. Ya Dek ya, kalau keliling ulin dibagi keliling damar sama dengan sekian, artinya keliling ulin sama dengan sekian ya Dek ya, kali keliling damar ya. Jadi KU sama dengan 4/5 KD. Ya, ternyata pernyataan Leni ini salah. Ya Dek ya, jadi ini salah. Nah, bukan 3/4 melainkan 4/5 ya. Jadi nanti keliling ulin ini yang benar ya. Jadi keliling ulin itu ternyata yang benar sama dengan 4/5 keliling damar. Ya, ini yang benar. Oke. Nah, berarti yang ini salah ya, yang ini salah. Ya, keliling ulin bukan 3/4 keliling damar melainkan 4/5 keliling damar. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal nomor 1. Untuk pembahasan soal nomor yang lain silahkan dicek di playlist. Ya Dek ya. Tetap semangat, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.